Selamat pagi teman-teman semua. Ini tutorial dipakai untuk membantu pembelajaran, khususnya kan nih besok tuh tanggal 29 Januari itu ada Imlek. Jadi kemungkinan buat yang TI kita kelas mandiri, jadi yang SI juga ya coba tahu butuh materi tambahan, kita akan membahas untuk hari ini mengenai apa itu pointer dan bagaimana caranya operasi pengiriman data array 2 dimensi melalui sebuah pointer. Ya memang pointer ini salah satu hal yang agak sedikit rumit ya. Nanti di semester ini di Alpro 2 kalian kenalan dengan struct yang akan jauh bikin kalian cinta banget ya dengan penggunaan struct dibandingkan penggunaan pointer. Tapi sebelum ada struct kita harus kenal dulu dasarnya. Mengapa sih kita perlu mengirimkan sebuah data melalui array? Nah mungkin di minggu lalu kita udah sempat bahas. Ya minggu lalu kita sudah sempat bahas. Izin aku punya SI ya. Di sini salah buka ya, itu baru struct nanti ya di ya. Oke, di sini kita udah sempat bahas kemarin mengenai namanya tugas mahasiswa ya. Walaupun buat teman-teman yang TI kita ngulang lagi menggunakan stdio yang terlupakan ya kemarin, cuma nggak ada masalah ya. Maka sekarang kita akan coba ngebahas kembali mengenai array 2 dimensi dan pengiriman data melalui functions ataupun prosedur. Sebenarnya lebih ke arah function sih buat pertemuan yang sekarang. Prosedur nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nantinya berhubungan dengan sorting atau bubble sort seperti itu. Oke, maka sekarang itu kita langsung mulai aja praktikum kita yang sekarang biar gak makin lama dan teman-teman bisa langsung mengerjakan. Dan semua yang dilakukan sekarang ini adalah pembelajaran mandiri. Nantinya di hari Kamis di jam praktikum tanggal 30 Januari kita akan ketemu secara tatap muka dan kita akan diskusi lagi dari awal. Kita coba kasus yang lainnya dan kita akan praktekkan dan kumpulkan di Moodle. Hari Kamis ya, kalau sekarang belum kumpulin di Moodle. Oke, kita mulai. Buatlah sebuah file baru yang kita kasih nama adalah aku bikin city aja. Ya karena SI dan TI sama aja ya. Mengenang array 2 dimensi dan pointer. Oke. .jpp seperti itu. Yes, create file. Cadah. Dan seperti biasa kita buka dulu dengan NIM dan nama ya, seperti itu. Ini kan karya kita gitu. Masa kita nggak kasih kredensial sih? Oke, aku kasih penjelasan. Aplikasi pendataan tugas siswa dengan memanfaatkan, kayak aku gedein ya. Set. Kan array 2 dimensi, sebuah function dan double pointer. Oke. Jadi ini dipakai hanya untuk merefresh materi di semester lalu. Nah, buat teman-teman yang TI mungkin ngerasa kemarin kayaknya ini ke-skip deh. Ya udah nggak apa-apa. Ya, yang lalu biarlah berlalu, kita sekarang move on. Bagaimana mempersiapkan diri untuk hari yang baru. Wih, keren ya. Oke. Untuk di sini aku akan pakai menggunakan library yang baru ya. Mungkin kemarin kita pakai IOStream, ada std.h. Aku memakai cstdio. Ini buat anak-anak SI juga masih baru nih. Ya, sebenarnya ini library yang mirip dengan stdi.h ya, seperti itu. Oke, dan kita langsung nantinya di bawah ini ada beberapa function deklarasikan sebelum dipakai di integer main seperti itu. Oke. Nah, lalu kita buka, ini adalah fungsi utama yaitu integer main. Oke. Jadi nanti ingat ya, untuk pembuatan sebuah prosedur ya, prosedur ataupun functions ada dua pilihan. Jadi bisa kamu deklarasi dulu lalu kamu definisikan. Ya, jadi kamu deklarasi di sini misalnya prosedurnya adalah, contohnya namanya adalah void buka baris baru
Contoh seperti ini cuma contoh doang ya. Lalu habis itu setelah itu ini deklarasi ya. Oke, dan di bawahnya itu bisa contohnya, ini cuma contoh aja sekali lagi, ini nggak penting banget. Di sini baru definisi dari prosedur buka baris baru. Oke, berarti sini baru void buka baris baru. Seperti ini. Oke, isinya karena cuma buka baris baru, ya isinya simple sih teman-teman ya. Printf, nggak usah pakai pointer, \n. Cara ya, sesimpel ini. Oke, jadi di sini hanya untuk membuka baris yang baru ya. Jadi ini adalah isi dari prosedur ya, dan ini adalah nama dan definisi prosedur seperti itu. Oke, ya itu cara yang pertama. Lalu ada cara yang selanjutnya ya, mungkin di sini bisa juga menambahkan fungsi lainnya sebelum di atas dari fungsi utama. Ini cara yang kedua ya, bisa taruh fungsi di atas dari fungsi utama. Yang jelas sebelum fungsi tersebut dapat dipakai di fungsi utama ya, function prosedur, dia harus dideklarasikan, lalu definisikan, atau dideklarasikan dan definisikan. Nanti kita pakai prosedur yang fungsi yang satu lagi untuk kita deklarasikan dan kita definisikan langsung di baris yang sama. Ya, maksudnya di atas integer main. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah mendefinisikan kebutuhan dulu ya. Deklarasi dari variabel yang digunakan dalam aplikasi ya. Di sini oke, kita punya beberapa ya teman-teman yang kita deklarasikan. Sebenarnya sih kalau untuk deklarasi itu disesuaikan, misalnya kita biasa integer jumlah mahasiswa ya, tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, karena di sini kita akan coba bermain ya. Dalam kasus ini kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan double pointer. Maka deklarasi dari variabel seperti berikut. Oke, jadi karena ini pakai double pointer ya. Ya, variabelnya itu yang nantinya jadi contoh nama variabel adalah integer daftar nilai, contohnya seperti ini. Sama dengan dari input data nilai 3,4. Jadi izin aku jelaskan dulu ya baris yang ini. Jadi daftar nilai ini adalah deklarasi ya. Daftar nilai adalah sebuah array 2 dimensi yang merujuk kepada alamat dari nilai yang ada di fungsi input data nilai, di mana dua parameter di dalamnya adalah sebagai berikut. 3 adalah jumlah dari tugas. Ya, semoga saya nggak salah seperti itu. Tunggu, dia tugas jumlah mahasiswa ya. Kayaknya enakan jumlah 3 itu jumlah mahasiswa deh, biar kebaikan. Jumlah dari mahasiswa, dan 4 adalah jumlah tugas. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan mahasiswa masukkan jumlah mahasiswa, maka jumlah mahasiswa itulah yang dimasukkan. Ada yang nge-telegram, udah biarin aja. Bye-bye. Hilanglah kau dengan damai. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita bicara mengenai deklarasi, teman-teman. Ini kalau dijalankan sekarang akan error. Kenapa? Karena input data nilai kita belum deklarasikan fungsinya di atas, belum kita definisikan juga di bawah.
Maka sekarang kita harus deklarasikan dulu input baris kolom tadi atau input data nilai tersebut. Oke, ingat karena dia double pointer, maka deklarasi fungsinya harus dalam fungsi mengembalikan nilai double pointer juga. Ingat ya, harus sama. Ya kayak kemarin, kita mau mengambil nilai integer dari hasil kalkulasi, maka pengembaliannya dalam bentuk integer. Mau ngembaliin nama, berarti yang nama functionsnya harus string, karena nama pasti string. Gak bisa dari sebuah string kamu kembalikan lalu kamu terima sebagai integer tanpa melalui parsing. Seperti itu, oke? Maka di sini namanya adalah integer. Oke, input data nilai. Oke, parameternya apa aja sih? Ada integer MHS, ada integer tugas. Seperti ini. Oke, nah inilah yang disebut dengan namanya ya deklarasi dan definisi dari sebuah fungsi. Seperti itu. Jadi setelah dideklarasikan, kan ini cuma dideklarasikan, lalu di bawahnya itu didefinisikan. Oke, kalau ini kita langsung deklarasikan sekaligus kita langsung kita definisikan seperti itu. Oke. Nah sekarang kita coba bikin deklarasi dari data nilainya aja dulu seperti itu. Oke. Integer data nilai seperti itu. Loh, kenapa harus pakai double pointer? Ingat, kita bermain dengan double pointer, maka data nilai juga karena akan merefer ke array 2 dimensi dan kita refer ke alamatnya. Ya dari kan kalau misalnya teman-teman masih ingat di bubble sort, karena dia hanya menggunakan array 1 dimensi, maka hanya single pointer ketika menukar data. Ya, kan ini array 2 dimensi, berarti kamu menggunakan double pointer karena 2 dimensi yang kita referensikan, ya 2 alamat yang berbeda. Seperti itu. Oke? Kita buat nilainya dulu kosong dulu di awal. Ya, ini harus penting banget karena kalau nilainya nggak dibikin seperti ini, error. Seperti itu. Dan kita deklarasikan nilai daripada jumlah datanya seperti itu. Ya mungkin bukan data nilai kali ya, data mahasiswa kali. Boleh bebas sih sebenarnya. Ya udahlah, seperti itu intinya ya. Oke. Data nilai atau data mahasiswa kali lebih enak ya. Data nilai aja deh. Nanti parameternya kita ngambil dari jumlah mahasiswanya seperti itu. Oke? Sama dengan new integer. Sekali karena dia cuma nge-refer ke jumlah mahasiswa doang, maka hanya cukup menggunakan single pointer seperti ini. Oke, sudah mulai pusing ya. Ini simbol-simbol apa nih? Ini nggak masalah. Dia akan hanya merefer nge-count jumlah baris yang ada di dalam data yang dimasukkan. Ingat ya, setiap mahasiswa akan memiliki sebanyak mungkin 3 tugas. Seperti itu. Sekali lagi, setiap mahasiswa akan memiliki sekitar 3 atau mungkin 4 buah tugas. Ya 4 tugas lah, seperti itu. Ya kita bikin berapa sih? 4 tadi ya. Aku bikin 3 aja deh nanti ya. Aku bikin hanya 3 aja, jadi yang satunya kita bikin kosong. Semoga gak ada masalah. Ya biar gak repot nanti masukin jumlah mahasiswanya. Seperti itu. Gak masukin data dari mahasiswanya. Oke. Dan sekarang kita membuat sebuah iterasi untuk memasukkan nilai tugas dari masing-masing mahasiswa. Oke. Ini adalah deklarasi indeks dari setiap baris mahasiswa. Oke. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 3, i plus seperti itu. Oke. I lebih kecil sama dengan 3. Sebenarnya nggak harus 3 banget sih, ya kita samain aja. I lebih kecil sama dengan MHS. Ya, biar jumlahnya sama persis. I plus plus. Lalu dalamnya kita buat juga pengulangan. Ya, pengulangan buat apa? Ya, iterasi untuk data tugas dari masing-masing mahasiswa. Oke. Nah, itu kan data tugas. Nah, tugas kan akan berulang terus. Tapi kalau misalnya dia baru yang pertama kali, ya, maka dia merefer kepada nilai
tunggu, I sama 0 ini lebih kecil sama mahasiswa lah ya. Maaf. Oke, karena kita mulai indeksnya dari 0. Cuma mungkin gak enak kalau 0 ya indeksnya ya, indeksingnya. Nggak apa-apa deh 0 aja. Seperti itu. Nah, baris dari 0 itu akan dipakai untuk mendata NIM dari mahasiswa. Ini mirip dengan tugas yang kemarin ya. Nih, ya mirip kan? 0 kita pakai untuk NIM dari mahasiswa. Seperti itu, oke? Ya, mau kita copy paste aja? Boleh ya, cuma nanti hati-hati. Ya, kita harus ada disesuaikan. Daripada copy paste, kita coba ketik lagi ulang. Oke? If tunggu, kayak jadi kurang. Ya, kita iterasinya harus 2 kali. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari tugas j plus. Oke, maaf ya, ini kekurang concern teman-teman. Nah, oke. Nah, kita harus ulang 2 kali karena kita tadi posisinya kita pakai indeks 0 ya. Indeks 0 untuk NIM, 1 sampai 3 untuk tugas. Seperti itu. Oke. Maka sekarang kita bikin if j sama dengan 0. Oke. Ini artinya adalah NIM. Oke. Else. Dan ini artinya adalah tugas 1 sampai 3. Seperti itu sampai 4. Ya, seperti itu. Oke, kalau dia nilai J sama 0 artinya dia mendata NIM daripada mahasiswa tersebut, maka kita bikin prompt yang berbeda. Printf. Oke, masukkan NIM dari mahasiswa ke I plus 1. Oke, scanf ini menggemaskan ya, cuma nggak ada masalah. Oke, scanf kita refer ke nilai dari integernya, persen integer seperti itu. Oke, dan kita refer ke alamatnya dan data nilai seperti itu, kolom I dan J. Oke. Kelihatannya nggak sulit ya, memang nggak sulit, cuma memang harus hati-hati. Kenapa kita refer ke alamat? Scanf itu kan selalu merefer ke alamat dari array. Ya, jadi bukan ke nilainya. Kalau cout kan dia langsung masukin assign nilai langsung ke dalam variabel. Kalau ini dia merefer ke alamat yang kita nggak tahu alamatnya berapa, tergantung alokasi memori ketika kita compile. Ya, kita masukkan dia merefer ke alamatnya. Tapi di sini pun ada yang kurang sebenarnya teman-teman. Apa yang kurang? Tadi kan kita udah bikin indeks dari baris mahasiswa. Ya, maka sekarang kita perlu deklarasi indeks dari kolom atau data mahasiswa. Ya, nilai tugas ini kan tiap baris ya, maka sekarang ini kolom dari data mahasiswa ya, seperti itu. Jadi maka kita deklarasikan dia sebagai data nilai seperti itu. I sama dengan new integer tugas. Seperti ini. Oke, itu jumlah dari baris kolom ya. Kita akan refer ke sana. Urutan atau ukurannya seperti itu. Kita akan refer ke sana dan hopefully it's working. Kalau not working, kita akan coba cek lagi. Oke, jadi deklarasi indeks dari kolom data mahasiswa ini buat kolomnya ya. Tahu konsep tabel ya? Mungkin kita buka Excel kali ya. Kan Excel tuh ada baris yang ke bawah, kolom ke kanan. Maka di sini adalah indeks untuk dari barisnya seperti itu. Sedangkan di sini adalah indeks dari setiap masing-masing kolomnya. Seperti itu. Kenapa nggak pakai I teman-teman? Iya, karena indeks dari mahasiswanya ini untuk mendata jumlah mahasiswanya, ya. Seperti itu. Banyaknya berapa? Kalau ini mendata jumlah dari banyaknya jumlah kolomnya. Ya, jadi agak sedikit membingungkan ya. Iya, membingungkan bang. Karena kan kenapa di sini nggak MHS kalian? Pakai sini nilai I.
Yes, karena kita pengen rubah nilai I indeks di sini sebagai nilai dari kolom maksimalnya. Oke, kalau udah mulai pusing, gak ada masalah, artinya kamu belajar. Ya, untuk hal yang sama aku juga copy paste aja coding ini teman-teman supaya gampang. Karena pada dasarnya nggak ada bedanya. Cuma bedanya adalah masukkan tugas ke ya ini yang paling menggemaskan dari apa ya namanya ya? Paling menggemaskan dari ini kan kita pakai printf yang ngapain bikin kayak gini? Ya, ini kan kita bisa pakai persen aja ya. Kita bisa pakai masukkan tugas ke di sini kita langsung pakai aja escape karakternya persen %D dari mahasiswa ke persen %D. Ini jauh lebih simpel teman-teman. Itu inilah nikmatnya penggunaan stdio. Ya, jadi dan ini bikin parameternya. Parameternya adalah nilai dari kita parameter menggunakan i+1 ya. Seperti itu. Oke, dan di sini posisinya nilai tugas dari mahasiswa ya berarti ini nilai parameter pertama nilai J. Oke, lalu mahasiswa aja nilai dari i+1. Oke, kita coba jalanin dulu ya, semoga nggak error. Kita cobain dulu. Beres kan ya? Tunggu. Baris data ini karena dia integer, sebuah function harus mengembalikan, maka kita harus mengembalikan sesuatu. Yang dikembalikan adalah si data nilai ini. Inilah yang kita kembalikan. Oke, data nilai ini kita kembalikan karena kan dia akan diterima sebagai daftar nilai double pointer. Maka kita kembalikan data nilai. Seperti ini. Ya mungkin kalian bingung, kenapa dia nggak pakai array seperti ini? Ya, karena ini nggak penting, bukan arraynya yang kita kembalikan. Kita mengembalikan alamatnya, referensi alamat yang nantinya akan diterima di sini. Ya, seperti itu. Ya, ini ada yang nelpon kayaknya atau WA. Ada panggilan donor darah, cuma aku masih bikin tutorial. Taruh deh. Oke, lanjut ya. Seperti ada panggilan donor darah guys, seperti itu dia di sini itu. Ini cuma lagi bikin tutorial. Ya aku beresin dulu, semoga ada yang terisi ya panggilannya karena aku agak sedikit sensitif dengan donor darah karena sempet mau donor tapi nggak bisa. Oke, kita coba jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja begitu kata dia. Bapak amat sih bang, biarin, suka-suka gue dong. Itu yang masuknya di CPP Projects. Lalu dia ada di genap ya. Alpro 2 ini dimasukin foldernya sih namanya. Aku coba lihat ya, refill finder. Genap 2425. Oke. Ya inilah kadang suka tersesatnya gitu ya. CD CPP Projects LS. Oke. CD genap. Oke. Benar nggak? Yes, mengenang array 2 dimensi CPP. Oke, maka di sini kita coba langsung bikin run aja ya. G++ mengenang city dulu. City. Iya. Mengenai ini min o jalan. Yes. Masukkan nilai pertama. Nah, ini juga salah catatan. Ketika kamu masukkan nilai, jangan mulai integer itu dengan 0 karena kalau pakai 0 dia tidak tercatat. Jadi karena 2381 003 100 100 100. Benar ya? Tugas 123 masuk ke 1. Oke, 2382 Oke, 008 100 100 100 2381 030 100 100 100. Oke, untuk masukinnya nggak ada masalah, sekarang tinggal outputnya. Nah, mungkin jadi pertanyaan adalah, Bang, ini kan logikanya kita kembalikan sebuah array 2 dimensi. Nah, cara mengambil datanya bagaimana? Tenang teman-teman, jangan khawatir, semua ada solusinya.
Ya, seperti itu. Oke. Berarti setelah ini kan berarti si daftar nilai ini udah punya nilai nih. Udah dikembalikan. Iya kan? Udah nilai. Maka sekarang kita menampilkan menggunakan pengulangan yang bisa kita tahu untuk memunculkan masing-masing nilai dari baris tersebut. Ya, udah diambil belum? Bisa jam 2. Aduh, ada nggak ya? Ya, aku suka galau kalau kayak ginian teman-teman ya. Cuma nggak apa-apa. Jam 13. Oke, ntar dulu ya. Jadi itulah, nantilah mungkin di kelas pas hari Kamis aku bersaksi lah ya kenapa aku agak sedikit sensitif ya. Memang inilah salah satu alasan kenapa aku pengen hidup sehat ya, gara-gara itu. Ada panggilan yang ketika aku dipanggil ternyata beda 0,2. Ya HB aku tuh cuma 12,3, dari sebelumnya harus sebutunya tuh 12,5. Ya gara-gara ya begitulah, nantilah. Aku sampai sekarang masih kayak menyalahin diri karena aku nggak jaga kesehatan, nggak jaga tidur cukup begitu. Oke. Kita coba membuka baris baru, kita jalankan ya. Sayang banget nggak dipakai ya. Oke, kita coba buka baris baru. Oke. Dan sekarang kita akan menampilkan semua data dari nilai yang sudah diinput dalam daftar nilai. Dalam input daftar nilai for integer i sama dengan 0. Oke. I lebih kecil dari 3. I plus plus. For integer j sama dengan 0. J lebih kecil dari 4. Oke. J plus plus. Seperti ini. Oke, ada yang isi dong please. Aduh, ya semoga ada yang ambil lah ya. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang posisinya jadi gak concern ya, gak ada masalah. Karena kita mau nanti buat sebuah indeks kayak bentuk sebuah tabel, maka kita harus bikin legenda tabelnya ya. Buat struktur dari tabel untuk data. Oke, kita buka dengan printf. Oke, ini sudah ada nomor. Oke, lalu di sini langsung ada name, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kita kasih rata-rata sekalian ya, biar enak. Rata. Kemana itu lagi? Ya, jadi nggak fokus sebentar ya. Name, tugas 1, tugas 2, tugas 3, rata nilai. Seperti ini. Oke, ini cuma struktur ya. Jadi ada tabulasi, ini regular expressions untuk bikin tab ke samping. Oke, seperti itu ya. Aku selesaiin tutorial secepat mungkin ya, karena aku pengen menjawab panggilan tersebut. Oke, nah maka di sini teman-teman kita harus bikin karena ada rata berarti ada nilai rata-rata kan, 1, 2, 3 dibagi 3 seperti itu. Karena rata itu ada kemungkinan nilai hasilnya ada koma, maka kita menggunakan sebuah float rata namanya yang sama dengan 0. Kita deklarasikan seperti itu. Oke. Dan membuka dengan print nomor tiap baris. Maka kita printf. Oke, printf apa di sini teman-teman? Kita pakai %d seperti itu, koma nilai daripada i plus 1. Oke. Ya, seperti itu. Maka sekarang kita akan memprint masing-masing, kan udah dibuka nih nomor. Maka sekarang kita print. Ingat, 0 itu tadi adalah name. Ya di atas ya kan?
0 itu untuk NIM, 1 sampai 3 untuk tugas. Ya, maka di sini posisi juga sama. Ya, ini sorry. Harus 4. Ya, 0 adalah NIM. Ya kan? Ih, nggak konsen. Ya, 0 adalah NIM. Ya, sedangkan 1, 2, 3 itu adalah untuk tugas seperti itu. Maka kita coba buka dulu dengan, karena tadi ada nomor indeksnya, ada slash t, maka kita coba printf slash t aja, kita bikin seperti ini ya, supaya dia bisa geser ke samping biar nggak repot setiap bawal baris. Lalu habis itu kita coba cetak nilai dari masing-masing baris tersebut. Ya, persen i yang kita pakai, yang kita ambil dari daftar nilai yang di sini. Daftar nilai parameternya dari kolom I dan kolom C. Seperti ini. Oke, dan dia akan langsung putar. Nah, tapi permasalahan teman-teman, kan kita harus cek juga kalau misal nilai rata-ratanya itu gimana caranya. Ya, nilai rata-ratanya kita ambil di sini. Ya, rata sama dengan nilai dari daftar nilai, oke, I C. Oke, sampai di sini kalau kita bikin kan logikanya rata nilai adalah dari nilai tugas 1 ditambah nilai 3 tambah nilai 3, lalu nanti habis itu dibagi 3, ya kan? Jadi kita akan ditambah-tambah terus, nanti di endingnya kita bikin bagi 3. Permasalahannya kalau nggak salah kan indeks 0 itu kan buat NIM. Kalau NIM dia 2381004, maka nilai dia jadi 2381304. Kalau tadi nilainya 100 kan? Wah, jadi error dong. Yes. Maka itu kita harus bikin sebuah parameter. Ya. Rata hanya diambil dari indeks 1 sampai 3. Maka if J lebih besar dari 1, ya, seperti itu. Oke, J lebih besar dari 0, maaf. Maka nilai rata-ratanya dijumlahkan. Sip, seperti ini. Tada. Oke, dan ketika udah selesai nih masuk semua nilai ratanya, teman-teman. Ya, jangan ambil dari 1 sampai 3, berarti logikanya hanya dari 1, 2, 3. 0 itu tidak akan dijumlahkan. Kenapa? Karena dia adalah dia buat indeks buat NIM. Ya, nggak lucu dong. Ya, kita pakai NIM ditambahkan. Ya, jadi kan ini kayak tadi ya contohnya. Jadi berapa? 2381003 tambah 100 tambah 100 tambah 100 jadi 2381303. Wah, jadi banyak banget nilainya ratanya. Paling nilai cuma 100 seperti itu. Oke, dan jangan lupa terakhir ya teman-teman, karena kita ingin mencoba untuk memastikan paling akhir adalah rata nilai, maka menghitung atau menampilkan rata dari nilai. Oke, printf. Ups, terlalu semangat ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita pakai backslash t dulu. Karena dia tipenya adalah float, maka tidak menggunakan persen I atau persen D. Harus menggunakan persen apa yuk? Persen F ya. Kalian bertanya, abang ngomong sendiri ya? Yes, ngomong sendiri teman-teman. Cuma kan biar seru ya. Masa kita ngajar harus tergantung dari mahasiswa ada di mana ya? Kayak gitu. Ya enggak, kita harus tetap semangat. Walaupun kelasnya mungkin secara pribadi ya udah gak ada masalah. Rata dibagi 3. Sip. Yes. And hopefully it works. Seperti itu ya. Kita coba dulu. NIM itu 2381000. Kita pakai sama aja biar repot ya. 03 100 90 80 23 82008, anggap aja nilainya 100 190 2381030, nilainya anggap aja 100 100 100. Cadan, sudah sesuai ya.
Berarti ada nomor, NIM, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan ada rata nilainya. Oke? Gampang bukan? Bukan. Itu tergantung gimana kalian mempraktekkan. Nah, untuk menjaga-jaga sebenarnya teman-teman, ya kenapa sih Bang J itu agak sedikit gemes ya dengan array 2 dimensi atau menggunakan pointer 2 dimensi, ya double pointer, karena dia menggunakan alokasi memori yang kita nggak tahu memori dialokasiin sampai di mana. Ya, maka dari itu penting ketika selesai menggunakan double pointer agar membersihkan atau membebaskan memori. Ya, sorry, bukan membebaskan alokasi memori. Caranya gimana teman-teman? Ya kita coba buat sebuah pengulangan dan kita menghapus semuanya. Seperti itu. Oke, jadi kita bikin for integer j sama dengan 0, j kecil dari 4, j plus plus, seperti itu. Isinya adalah delete array dari daftar nilai j, seperti itu. Oke, ketika udah selesai ini dijalankan, maka sekarang kita delete daftar nilainya. Daftar nilainya kita hilangkan dan kita set lagi daftar nilai sama dengan 0. Oke, lalu kita cetak printf end of application. Clear. Contohnya ya, cuma gini doang ya teman-teman ya. Lalu kita bikin sini /n. Oke, ya ini untuk menghapus aja nih array-array ini supaya alokasi memorinya bisa dibebaskan buat bagian yang lainnya. So that's it for today guys. Cuma tutorial yang simple banget, tapi ini kalian mungkin mengenal kembali dengan array 2 dimensi, penggunaan double pointer, dan bagaimana caranya mengassign double pointer dan penggunaan double pointer tersebut. Ya, izin lakukan scroll perlahan sampai ke bawah codingnya. Dan nantinya untuk teman-teman yang SI dan TI, tenang, ini bukan tugas, tapi ini sebuah kelas yang dibuat secara mandiri. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, nanti hari Kamis kita coba bikin kasus yang berbeda dan kita kerjakan bareng-bareng lalu dikumpulkan dong di kelas. Masa cuma dilatih tugasnya? Seperti itu. Oke? Mau nanya ada pertanyaan, cuma nggak ada orang sini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh japri aja nomor WA. Ada atau tanya di grup aja biar jelas seperti itu. Oke, have a nice day semuanya. Izin mungkin aku sekarang mau coba respon dulu panggilan untuk PMI biar langsung OTW ke sana. Have a nice day semuanya. God bless.